إنك لطيف لم تزل قطوبنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah bi niyatil futuh wal munawwar wa salahin kan bi al-jasan wa tamatan sunnah hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zalihi wa zurriyyati wa ahli baitihi subhanahu wa ta'ala jamil muslimin wal malaikatil muqarrabin wal ulama ya amilin wa unushul salihin wa walidina wa masyayikhina wa ma'al muslimin wa qiyadina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hadratin al-imam syaikhul islam qutbid da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i sya'alillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya man kullu umuri kulliha bi yadihi wa ilaihi yarjal amru kulluhu ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariban ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istibadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda ad-dalalata ala al-khair ibtiga'an wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi. Nawaitu i'tikaf. Hadratul mukarramun yang saya hormati, para jamaah hadirin sekalian, mobil khusus kepada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah Kedua DKM, orang tua kita Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya yang sama-sama kita hormati, pengurus daripada RT 07 RW 9 yang sama-sama kita hormati, keluarga besar pewakaf Masjid Nurul Hikmah. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasiyud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan saudara atau menyambung tali silaturahmi di antara kerabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ila an qala wa yanbaghi lahu aidan ayasbira ala adahim in adawhu. Setelah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyambung tali silaturahmi, maka selanjutnya kita juga dianjurkan untuk bersabar atas keburukan-keburukan, atas gangguan-gangguan mereka jikalau mereka melakukan keburukan atau gangguan kepada kita. Wala yukafi'ahum bi isaatihim in asa'u ilaihi. Dan seseorang tidak boleh membalas keburukan-keburukan, gangguan-gangguan yang mereka lakukan kepada orang tersebut. Jadi sekali lagi ini pembahasannya masih tentang kerabat atau saudara. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sesama saudara itu harus saling bersabar
atas keburukan-keburukan atau gangguan-gangguan yang mereka terima. Jangan dibalas. Kalau dibalas sama aja. Islam yang sejati, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau dia mengganggu kita, melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada kita, jangan dibalas. Bal ya'fu wa yasfahu. Tetapi kita maafkan dan kita berlapang dada terhadap perbuatan mereka. Wa yasil wa yusinu. Tetap diperintahkan untuk baik terhadap saudara kita walaupun dia berbuat buruk pada kita, gangguin kita, nyakitin kita, ngeselin kita. Tetap kita harus maafin, lapang dada. Tetap kita sambung tali silaturahminya, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Wa kullama adauhu wa asa'u fi haqqihi kanat as-silatu lahum akad. Bahkan ketika gangguannya, perbuatan buruknya semakin menjadi-jadi, maka perbuatan yang harus kita lakukan adalah tetap harus berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik di sini bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan. Wa kanat as-shadaqatu alaihim afdalu, bahkan dianjurkan untuk sedekah tetap pada mereka, itu lebih utama. Luar biasa ya. Jika ada saudara yang nyakitin, nyebelin, nah itu sangat dianjurkan untuk kita kasih duit, dan juga sangat dianjurkan untuk kita maafin, lapang dada, tetap berbuat baik terhadap dirinya. Masya Allah, luar biasa ini. Kan kemarin kan udah kita bahas ya. Ini ngaji kitab ini tapi pelan-pelan tapi dalam. Ini Islam yang sejati, luar biasa ya. Wa qala alaihi assalatu wassalam afdhalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahim al-kashih. Paling utamanya sedekah, paling utamanya ngasih duit, sedekah kepada saudara, pada kerabat. Al-kasih, apa al-kasih? Wa huwa alladhi yutmirul adawata wa liqaribihi al-muhsinu ilaihi. Kerabat atau saudara yang menaruh dendam atas kebaikan saudara yang lain. Kan perbuatannya istilahnya kurang ajar ya. Ada saudara berbuat baik sama saudara, tapi dia di dalam hati punya rasa dendam, nggak suka sama saudara yang tadi. Nah itu paling utama sedekah kepada dia tuh, yang menaruh dendam atau menyimpan dendam yang dalam hatinya. Wa fi hadisir rajuli alladzi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatun asillahum wa yaqta'uni. Dan ada seorang laki-laki pada zaman Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya saudara. Saya sering nyambung silaturahmi pada mereka, tapi merekanya sendiri yang gak mau deket. Merekanya sendiri yang memutus tali silaturahmi kepada saya. Padzalikal hadis hatta qala fi akhirih wala yazalu ma'aka minallahi zahirun ma dumta 'ala dzalik. Senantiasa pertolongan dan bantuan Allah akan ada terhadap dirimu selama kamu berbuat demikian. Tetap aja kita perintahnya untuk berbuat baik, perintahnya untuk menyambung tali silaturahmi kepada saudara. Sekali lagi, saudara di sini berarti kakak, adik, anak orang tua, cucu, nenek, kakek, paman, buah, saudara, sepupu, yakni ala birrihim wasilatihim wa in qata'u wa asa'u. Tetap bersikap baik, tetap kita kasih duit walaupun dia udah ngata-ngatain kita, walaupun dia udah nyakitin kita, walaupun dia udah nyebelin kita, walaupun dia udah khianatin kita, udah bohongin kita, tetap kita kasih duit. Tetap kita baik sama dia. Masya Allah. Wa kadzalika yanbaghi lil insan an la yata'adda bi shadaqatihi
aqaribahu wa arhamahu al-muhtajin. Dan juga bagi seseorang dianjurkan untuk dia ini tidak abai terhadap saudaranya. Jangan sampai dia nggak peduli terhadap saudaranya, nggak perhatian terhadap saudaranya, bahkan malahan musuhin terhadap saudaranya. Fayatrakahum wa yatasaddaqa ala ghairihim. Sedangkan sama orang lain dia baik, sama saudara sendiri jahat, sama orang lain baik. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Rajin lagi, Masya Allah. Bahkan diancam sama Nabi, qala alaihi salatu wassalam, al-muta'addi fi sadaqati kama ni'iha. Orang-orang yang lalai untuk bantuin saudaranya dalam hal sedekah itu seperti dia nggak sedekah, seperti dia menahan diri untuk berbuat sedekah atau berbuat baik. Wa warada di dalam keterangan lain, annaman yatasaddaqu 'alal ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalullahu ta'ala sadaqatahu. Barang siapa yang bersedekah kepada orang lain, nggak ada hubungan saudara umum, tapi dia tahu saudaranya butuh, saudaranya susah, saudaranya lagi ditimpa musibah, saudara lagi banyak masalah, nah dia sedekah sama orang lain, maka layak balullahu ta'ala sadaqatahu, maka nggak diterima sedekahnya dia, perbuatan baik dia kepada orang lain tadi, sedangkan saudaranya ini lagi butuh bantuan. Waqala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal ajanib sadaqatun. Sedekah kepada orang lain itu satu sedekah. Tapi kalau sedekah kepada saudara, wa sadaqatu 'alal aqarib isnatani. Pahalanya dua. Yang pertama sadaqatun wasilatun, sedekah dan juga menyambung tali silaturahmi. Ini boleh diapalin nih. Kalau saudara kita lagi nyebelin, as-sadaqatu 'alal ajanibi sadaqatun, was-sadaqatu 'alal aqaribi bi isnatani, sadaqatun wasilatun. Qultu, berkata Al-Habib Ibnu Al-Haddad, wa mahallu dzalika malam tastaddu hajatuhu al-aqarib wa illa fahum ahaqqu bis sadaqati min ghairihim. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang dimaksud dengan sedekah kepada orang lain itu satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat atau saudara itu mendapatkan dua pahala, yaitu sedekah dan silaturahmi, adalah selama kerabat tadi enggak butuh atau enggak mendesak kebutuhannya. Kalau enggak, artinya saudaranya kaya, saudaranya ada, saudaranya mampu, maka lebih berhak sedekah kepada orang lain yang memang lebih berhak. Misalkan dia punya saudara, saudaranya punya perusahaan semua, ya udah nggak usah sedekah. Kaya-kaya. Wa idza wasi'at as-sadaqatu al-qariba wal ba'ida fastaraku fiha. Kalau seandainya seseorang punya kelapangan dada, maka kelapangan rizki, maka udah sekalian aja sedekah kepada kerabat yang dekat maupun sedekah kepada kerabat yang jauh. Kanat alal ba'iri sadaqatun faqat wa alal qaribi sadaqatun wasilatun. Sama, kerabat yang jauh itu nilainya sedekah, kerabat yang dekat nilainya sedekah sama silaturahmi. Jadi kadang-kadang memang saudara yang banyak duit itu biasanya pada nyamperin saudara-saudara yang lainnya.
dari kampung bela-belain datang ke Jakarta. Tapi ketika saudaranya udah nggak punya duit, boro-boro ditengok, sakit juga nggak ditanya. Ya Allah. Wa ma idza ta'adda bi sadaqatihi wa taraka aqribahu ma'al ilmi bi hajatihim faqad asa'a wa dhalima wa sadaqatuhu ghairu maqbulatin kama warada. Dan adapun kalau seandainya tadi saudara yang mengalihkan sedekahnya dan meninggalkan, menelantarkan, gak peduli sama saudaranya, sama kerabatnya, padahal dia tahu kerabatnya lagi butuh, tahu kerabatnya lagi diuji oleh Allah, maka dia telah berbuat jelek dan dia berbuat satu kezoliman. Dan sedekah dia kepada orang lain sebagaimana tadi yang telah dijelaskan gak diterima. Artinya saling bantu. Ada saudara yang kaya, bantuin yang lagi butuh. Ada saudara yang punya usaha, tarik saudara yang lain untuk kerja sama dia. Biasanya orang-orang Cina ya. Orang-orang Cina kan saling membantu. Kalau orang-orang Sunda saling bantu gak? Papa naon papa? Cekik. Wa kullama kana ar-rahimu aksaru qarabatan kana haqqahu akadu wa kanat silatuhu awjabu. Ama saudara, ama kerabat itu haknya mesti dipentingkan. Dan juga menyambung tali silaturahminya itu lebih wajib daripada pada orang lain. Jadi sesama saudara mesti akur, saling bantu, perhatian, kan masih ada hubungan darah. Wa yakunu al-qaribu ad-dhaifu al-miskinu al-muhtaju aula bil birri wassilati minal qaribil gina. Saudara atau kerabat yang lemah, yang miskin, yang butuh itu lebih diutamakan, lebih didahulukan untuk kita berbuat baik kepada mereka dan menyambung tali silaturahmi kepada mereka daripada saudara atau kerabat yang banyak duit, yang kaya. Wadzalika li'annahu yasirul qaribi al-miskini haqqani. Karena itu jadilah kerabat yang lagi butuh tadi, yang dalam keadaan lemah tadi memiliki dua hak. Yang pertama hakul qarabati, hak kerabat, hak saudara, dan yang kedua hakul maskanati, hak sebagai orang yang lagi butuh, orang yang lemah. Waqad qaranallahu bainal amri bil ihsan ilal qarabati wal masakin fi ayatin min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah untuk berbuat baik terhadap saudara, berbuat baik terhadap kerabat, dan juga berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Allah berfirman, fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah kepada saudara, kepada kerabat, kepada haknya, dan juga berikanlah kepada orang-orang miskin, orang-orang butuh, dan orang-orang yang sedang berada di perjalanan. Wa mislu qaulihi ta'ala, dan di dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala berfirman tentang anjuran untuk berbuat baik kepada saudara. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Dan berikanlah kepada harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada saudara, dan juga kepada anak-anak yatim, dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Ila ghairi dzalik. Falasaka, kemudian tidak ada keraguan, anna silataman lahu haqqani ma'an Allah min silatiman lahu haqqun wahidun. Berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memiliki dua hak. Tadi saudara, yang pertama haknya hak saudara, yang keduanya adalah hak
sebagai sedekah itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada menyambung tali silaturahmi kepada orang yang punya satu hak. Karena itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Falyastahid al-'abdu al-muwaffaqu fi silati arhamihi wa aqaribihi." Hendaklah seorang hamba ini bersegera, bersemangat, sungguh-sungguh di dalam menyambung tali silaturahmi dan juga tali kekerabatan saudara. Bikul lima yumkinuhu wa yastati'uhu min birrin wa ma'rufin. Dengan apa? Dengan seukuran kemampuan orang tadi. Dengan sesuatu yang memungkinkan dia untuk berbuat baik. Kalau dia nggak bisa berbuat baik, udah mendingan diam aja. Dia mau ngomong apa aja, dia ngomong yang nyakitin, udah kita jangan ngebalas. Kalau kita ngebalas sama aja, udah kita diam aja. Terserah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari kita diam tadi. Karena itu ada bahasa, kalau nggak bisa bantu, yang penting jangan nyusahin, jangan nyakitin. Min birin wa ma'rufin wa hidayatin wa shadaqatin. Sekemampuan orang tadi dari berbuat kebaikan, dari memberikan hidayah, memberikan sedekah, wa ziyadatin wa mu'anasatin, dan juga dari nemenin, kemudian ngedukung, wa yaf'alu ma'a kulli minhum ma yunasabu min zalik, dan pokoknya apa aja yang bisa dilakuin, yang penting sesama saudara itu mesti akur. Walaupun kita tahu kejelekan dia, keburukan dia, wa yakunu fihi birruhu wasilatuhu wa innasuhu wa la siru fi silati arhamihi kasalan wa bukhlan wa istighfafan bihaqqir rahimi. Karena itu seseorang jangan malas, jangan pelit, jangan ngeremehin masalah sedekah ini, masalah sedekah terhadap keluarga atau kerabat, berbuat baik kepada kerabat, menyambung tali silaturahmi kepada saudara, jangan diremehin. Kenapa? Allati azzamallahu ta'ala amarahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan syiar ini, yaitu akur sama saudara, berbuat baik sama saudara. Syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan jangan sampai kita remehkan. Allah aja mengagungkan perintah menyambung tali silaturahmi, berbuat baik dengan kerabat atau saudara, tapi ini ngeremehin. Bahkan dia licik mau ngejatuhin saudaranya. Mungkin karena jauh dari ilmu, jauh dari ibadah dengan apa yang dia lakukan tadi. Wa aksaru al-wa'ida fi qati'atiha wa 'alal 'abdi bazlul istita'ati wal maqduri. Karena itu ketika seseorang berbuat jahat sama keluarga, sama saudara, apalagi dia memutuskan tali silaturahmi, maka ancamannya besar. Karena itu setiap hamba harus mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik kepada saudara. Wa 'alallahi al-i'anatu wal masahamatu. Dan ketika dia mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik sama saudara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Waqad qala alaihi salatu wasalam, selanjutnya Nabi SAW bersabda, silu arhamakum bisalam. Sambunglah tali silaturahmi di antara kerabat kalian itu dengan salam, walaupun hanya sekedar salam. Udah lama kita putus hubungan dengan saudara atau kerabat kita. Nah, walaupun dengan kita nge-WA dia assalamualaikum, itu salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi antara saudara. Assalamualaikum, gimana kabar? Ketika kita WA, ketika kita nanyain kabar, berarti kan ada perhatian di situ. Ai siluhum bima taqdiruna alaihi. Selesai.
pembahasan tentang anjuran untuk sedekah, berbuat baik kepada saudara. Kalau seandainya dia ngeselin, nyakitin, berbuat buruk kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan. Nggak ada bahasa-bahasa kita balas lagi dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan cacian, nggak ada. Karena itu kalau kita lihat zaman sekarang nih, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau itu kurang lebih sekitar ratusan tahun yang lalu nih, zaman beliau aja udah banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi, apalagi sekarang. Kata Habib Abdullah, waqad amat fi hadzal zamani qati'atul arham. Zaman ini wah udah menyeluruh, udah banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi antara kakak sama adik, orang tua sama anak, sepupu, ponakan. Wakilatul mubalati bisilatihim wa ta'ahudihim, dan sedikit semangat untuk menyambung tali silaturahmi, perhatiannya sedikit. La'alas sababu fi ma hadasa wa amma al-ibadu wal biladu min dhankil ma'asi. Barangkali, kata beliau, sebabnya yang pertama karena sudah menyeluruh. Mayoritas ini orang sibuk dengan diri sendiri, dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya. Karena sibuk dengan diri sendiri, akhirnya lupa terhadap saudara. Udah lama nggak ketemu, udah lama bahkan nggak ditengok-tengok saudaranya. Wa dha'ufa al-arzaq, dan juga diantaranya karena memang sempitnya rezeki. Jadi mau nyambung tali silaturahmi nggak ada ongkos. Mau nyambung tali silaturahmi nggak ada bensin. Mau telepon nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Ya udah ke masjid aja dah, nge-wifi di masjid. Atau ke sekretariat. Wakilati datil yadi huwa al-qati'atu lil arham allati qad fashat wa intasharat fi hadzal ayyam wa qad waradat al ahadisu bi anna silatal arham mansaun fil ajal wa masratun fil amwal. Dan sedikitnya orang yang menyambung tali silaturahmi dan sedikitnya juga orang yang perhatian terhadap silaturahmi sebagaimana zaman sekarang ini. Padahal keutamaan orang yang menyambung tali silaturahmi, yang baik sama keluarga, yang baik sama saudara, itu adalah salah satu amalan yang menjadi sumber keberkahan hidup. Baik nanti hartanya berkah, kemudian anaknya soleh dan soleha, umurnya panjang. Dan kita amalan gak usah yang sampai banyak-banyak bacanya, ini aja nih amalin. Nyambung tali silaturahmi, baik sama saudara, akur sama saudara, itu bisa menjadi sumber keberkahan hidup kita. Wa anna Allah ta'ala qad basata rizqa li aqwam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki bagi satu kaum, wa aktsaru lahum al-amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak harta kepada kaum tadi. Wa ma nazar ilahi munzu khalqihim lisilatihim arhamihim fatakunu al-qati'atu wa taraka as-silata ala diddi man min dalika wallahu a'lam. Dan sebaliknya, bagi orang yang jahat sama saudara, gak mau nyambung tali silaturahmi sama saudara, cepat atau lambat, mau gak mau, dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang dia perbuat. Kemarin kita bahas, orang yang jahat sama keluarga, jahat sama kerabat, itu balasannya double. Di dunia dibalas, dan juga nanti di akhirat juga dibalas, disegerakan.
siksaannya di dunia sebelum nanti disiksa di akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan zahiran wa batinan. Dengan hadir kita majlis ta'lim, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.